Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Muhita TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang berupa kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu din Islam. Pemirsa Muhita TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya harta merupakan ujian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Karena apa? Karena di dalam harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, di situ ada sebagian hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Maka dari itu diperlukan zakat untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Selain berdimensi ketuhanan, zakat adalah ibadah yang berdimensi sosial. Zakat mengajarkan bagaimana seorang muslim peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang kurang mampu, yang kurang beruntung di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya hidup harmonis dan saling menyayangi antar sesama. Zakat adalah salah satu dari sekian banyak perintah Allah dan Rasul-Nya yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Pemirsa yang berbahagia, begitu pentingnya zakat untuk ditunaikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan perintah ini beriringan dengan perintah sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian Allah pun memiliki balasan yang tegas bagi orang-orang yang enggan atau lalai terhadap perintah membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia,
beserta alam semesta ternyata sangat membenci orang-orang yang enggan membayar zakat. Allah menetapkan hukuman yang tegas bagi mereka orang-orang yang enggan atau lalai dalam berzakat. Bisa dikatakan keengganan atau kelalaian seseorang muslim membayar zakat sama halnya dengan memupuk sifat bakhil atau kikir di dalam dirinya. Hukuman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, di antaranya mereka akan disiksa sampai putusan hari kiamat. Lalu akan dimunculkan ular berbisa saat hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak membayar zakat, yang wajib atasnya kelak di hari kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan yang memiliki bisa yang sangat banyak. Ular tersebut akan menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya, "Saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan selama di dunia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa Muhita TV yang berbahagia, yang selanjutnya hukuman yang diberikan oleh Allah adalah harta yang ditumpuk di dunia ini akan jadi lempengan di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan." Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya darinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, perak yang dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan, dipanaskan di dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, yang satu hari di hari kiamat itu ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hambanya. Kemudian dia akan melihat atau akan diperlihatkan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 9887 dari Abu Hurairah. Pemirsa yang budiman, hukuman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya
melalui firman dan hadis. Dan semoga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang enggan membayar zakat. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.